Oke, di video ini saya akan bahas tentang faktor penentu keberhasilan iklan. Jadi sebelum kita masuk di hal teknisnya, kita akan bahas dulu apa saja sih yang memang harus kita pahami sebelum beriklan. Ya, harus dipersiapkan secara matang sebelum teman-teman beriklan nantinya. Oke, yang pertama, produk ya. Jadi kalau produknya teman-teman bagus, itu bisa terjadi konversi yang bagus juga. Tapi kalau jelek atau tidak menarik, nah itu juga akan bermasalah nantinya. Jadi jangan salahkan iklannya, tapi teman-teman harus evaluasi dulu produknya. Produknya ini apakah bagus atau tidak? Apakah diterima sama market atau tidak? Apakah banyak memberikan solusi ke market kita atau hanya sekedar produk yang biasa saja? Jadi ini sangat betul-betul harus diperhatikan sebelum iklan, ya. Apakah harganya mahal atau terjangkau, ataukah harganya memang sama dengan produk yang lain, ya. Ini hal-hal yang sensitif seperti ini harus diperhatikan, ya. Soal harga, soal kualitas, soal packing barang itu akan menentukan keberhasilan iklan kita nantinya. Oke. Yang kedua, targeting yang bagus. Jadi kita harus mentarget orang-orang yang memang betul butuh dengan produk kita. Makanya ada beberapa video yang saya bahas tentang targeting. Kemudian saya juga ajarkan bagaimana cara riset produk. Jadi teman-teman tinggal praktekkan caranya. Oke, yang ketiga, gambar iklan. Nah, teman-teman harus perhatikan gambar iklannya, ya. Ini salah satu penentu keberhasilan iklan kita karena iklannya yang berbicara. Iklan yang berbicara, iklanlah yang menarik orang untuk berhenti membaca copywriting kita. Kalau gambar iklan kita kurang menarik, kurang memberikan perhatian ke audiens kita, maka akan lewat iklan kita begitu saja di berandanya. Tapi kalau menarik, maka dia akan berhenti penasaran dan membaca copywriting iklan kita dan melakukan interaksi di situ, ya. Misalnya dia berkomentar, dia melakukan like, atau dia langsung chat di WhatsApp atau di Messenger. Oke. Kemudian kita harus belajar tentang ilmu closing. Jadi sebelum teman-teman betul-betul ngiklan, pahami dulu ilmu closingnya. Ya, saya sudah siapkan beberapa ebook juga tentang ilmu closing, itu teman-teman bisa pelajari. Ya, ilmu closing di WhatsApp dan di manapun itu harus dipahami, ya, terutama saat chatting dengan pembeli. Itu yang teman-teman harus dalami dulu sebelum iklan, karena nantinya akan banyak leads yang masuk, akan banyak chat yang masuk, sehingga betul-betul kita harus layani dengan baik, ya. Ini yang sering terjadi, yang namanya rugi, karena banyak yang masuk, banyak chat yang masuk, tapi tidak pintar menanganinya, tidak tahu cara closingnya, sehingga iklannya boncos, rugi, dan akhirnya menyalahkan Facebook. Padahal Facebook itu berhenti sampainya cuman di traffic. Jadi Facebook itu tugasnya untuk mendatangkan traffic saja. Tugas kita adalah closing. Jadi Facebook tidak ada hubungannya mau closing atau tidak, itu urusan kita, urusan CS kita atau siapapun yang membalas chat di WhatsApp. Itu urusan kita, bukan urusan Facebook. Jadi harus betul-betul pelajari ilmu closing dulu. Lalu kemudian ilmu follow up-nya. Leads yang masuk itu tidak 100% langsung beli. Ya, misalnya hanya 1-2 orang yang langsung transfer, tapi masih banyak yang belum transfer. Nah, tugas kita bagaimana caranya supaya mereka beli, ya, mereka memutuskan beli. Makanya teman-teman harus belajar tentang ilmu follow up juga, bukan hanya ilmu closing tapi ilmu follow up. Kemudian terakhir adalah faktor yang paling harus teman-teman pahami, yaitu doa. Jadi sebelum kita ngiklan, saat kita ngiklan, ya banyak-banyak berdoa, ya. Saat teman-teman ngiklan, ya baca bismillah, semoga bagus, semoga maksimal. Itu salah satu energinya juga, ya. Jadi harus banyak berdoa juga supaya teman-teman iklannya berjalan dengan bagus, banyak yang closing, karena Allah lah yang menentukan, ya, Allah lah yang menggiring orang-orang untuk mau transfer, mau beli, ya. Jadi jangan cuma fokus belajar tentang
cara teknis iklan, ya cara beriklan, cara ilmu closingnya atau follow up-nya, tapi teman-teman harus banyak ikhtiarnya juga. Oke, untuk video ini cukup sekian. Jadi teman-teman harus pelajari beberapa poin ini. Kalau sudah merasa matang, sudah merasa siap untuk beriklan, silakan masuk di hal praktek. Ya, kalau belum siap silakan benahi dulu. Jangan sampai gara-gara hal ini iklan teman-teman kurang maksimal. Ya, karena ini saya yakin sangat menentukan keberhasilan iklan kita ke depan. Percuma target market kita cocok kalau kepentingan kita jelek, kalau gambar kita jelek, ya. Percuma juga, ya. Yang di atas ini, yang ketiga ini, targeting, gambar, kepentingan bagus, tapi ilmu closing kita dan follow up-nya kurang bagus, ya. Jadi harus sama-sama siap, sama-sama matang ilmunya sebelum teman-teman bertempur. Oke, semoga bermanfaat.